Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi welcome back to the video. Ini adalah kita lagi ada di Cisaup, Citra Garden, tempatnya Citra Garden Serpong. Jadi ada launching unit baru, which is itu tipe Gavious namanya, ya bener kan, Gavious Garden Home. Ya itu ada di satu komplek yang namanya tadi apa sih? Lacovia. Nah, Lacovia tadi kayaknya itu ada di dalam. Jadi kita sempat pas masuk kita dia sempat ke dalam dulu ke arah perumahan ya. Terus sudah kita lihat juga ternyata ada yang daerah namanya Lacovia, dan ini adalah salah satu perumahan yang terbaru dari si Citra Garden Serpong. Nah, jadi untuk tipe rumahnya sendiri itu ada, dia panjangnya sama 12. Tapi dia tuh yang membedakan adalah lebarnya ada mulai dari 5, 6, 7 dan juga 8 yang terakhir. Nah, jadi ini kita langsung ke yang 8 aja untuk reviewnya. Kita lihat seluas apa, sebesar apa kira-kira, dan seperti apa sih rumahnya. Jadi terus yuk kita masuk. Oke guys, jadi ini dia tampak depan dari Gavious Garden Home dengan yang tipe Prime G atau yang paling besar, yaitu 8x12 dengan luas bangunannya itu sekitar 111 meter kuadrat dan luas tanahnya itu 96. Ada di situ by the way, jadi gue bisa tahu jelasin. Dan dia ada 4 kamar tidur di sini, mungkin kita deketin aja jadi kalian bisa lihat. Nah, ini dia spesifikasi dari Prime G 8x12 Gavious Garden Home. Nah, ini dia tampak depannya, kalau kayak yang bisa kalian lihat ya, ini tuh bisa mencukupi mobil mungkin 2 atau mungkin 3. Kalau RF mungkin 3 ya. Ya mungkin kalau mobil ini 2 biasanya, ada 2 di sebelah sini sama satu lagi mungkin motor gitu ya. Motor kayak motor Matic. Nah, jadi gua nggak tahu ini kanopinya apakah sudah include atau tidak, tapi definitely di sini ada kanopinya. Terus seperti yang kalian lihat, ini tuh rumahnya dari tampak depan itu sangat kaca-kacanya tuh sangat besar ya. Jadi kayak ini tuh sepanjang ini tuh kaca semua, dan di ujung itu ada kaca kecil juga. Yaitu ini kesannya rumahnya itu terkesannya terbuka dan luas ya, dengan ukuran 8. Meskipun kayak 8 ya, not too big, not too small juga, tapi karena dia konsepnya terbuka seperti atau open space, jadi kelihatannya tuh kayak besar banget. Nanti kita masuk ke dalam. Nah, sebagai perbandingan mungkin sedikit, ini sebelahnya adalah yang tipe 7 Pure G. Nah, sama ya, dia juga tuh secara kacanya tuh dia banyak juga menggunakan kaca-kaca. Jadi konsep terbukanya tuh berasa banget, dan kayaknya dalamnya tuh dia berasa lebih lega banget gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam yang Prime J, Gavious Garden Home. Nah, ini ada denahnya, mungkin kalian bisa lihat dulu. Silahkan kalian screenshot ya guys. Ya, mari kita masuk. Ini dia. Nah, dia udah smart system ya, smart system home, sama dia itu pintunya itu menggunakan smart lock. Nah, ini pintunya udah pakai smart lock, tuh ada suaranya yang ngomong tadi. Ini buka sepatu apa nggak usah nih? Langsung aja kali ya. Oke. Nah, ini dia yang gue maksud tadi. Kayak dari luar kan kelihatannya memang dia luas banget ya. Nah, sebenarnya tuh yang menjadi terlihat dia luas banget karena ini kaca dan sana juga kaca. Jadi karena ini konsepnya terbuka seperti, jadi kesannya tuh kayak besar banget si ruangannya dan terbuka gitu ya. Tuh kan kayak kalian bisa rasain tempatnya ini tuh dia kayak lega banget gitu. Very nice buat untuk opsi yang tipe 8 ini, mungkin buat kalian yang lagi cari-cari di daerah dekat sama tol Serbaraja ya, tol Serbaraja, stasiun Cisauk, terus Intermoda BSD. Ini boleh banget menjadi opsi untuk rumah di Citra Garden Serpong ini untuk tipe yang Gavious Prime G ini. Nah, after ini kita akan naik ke lantai 2 seperti biasa. Jadi, let's go!
Mari kita naik ke lantai 2, teman-teman. Ini dia. Banyak juga. I'm getting old. Nah, ini dia lantai 2 dari GVS Garden Home di Lagovia by Citra Garden Serpong. Nah, jadi definitely ini kamarnya ada 3 ya di atas tuh. Ya, jadi di bawah tadi ada 1 kamar tidur di bawah, cuman kamarnya agak kecil. Nah, jadi katanya sih si kamar di lantai 1 itu adalah tanda bahwa Citra itu menjawab keluhan dari tahap sebelumnya, di mana tahap sebelumnya itu banyak yang bilang karena kamar itu nggak ada yang lantai 1. Nah, ini ada sekali lantai 1 di bawah. Bisa itu ruangan diperuntukkan untuk kamar tidur atau untuk ruang kerja ya, mungkin kalau mau, karena space-nya nggak terlalu besar. Nah, jadi balik lagi ke lantai 2. Ini ada lantai 2-nya. Jadi kita masuk langsung disambut sama 3 ruangan, 4 sebenarnya sama kamar mandi. Ini salah satu kamar tidurnya. Ini yang bagian kamar anak ya. Space-nya nggak terlalu besar, sama kayak tadi. Cuman dia punya, cukup lah sebenarnya untuk akomodir. Ini ada jendela juga. Nah, ini dekornya aneh banget. Dekornya kayak pakai lebihan gitu. Kayaknya ini mungkin dapat kaca juga, maybe ya. Maybe, atau mungkin tembok gitu. Nah, ini kamarnya kalau kalian lihat sebenarnya size-nya, gua nggak tahu ini apakah sama dengan yang di bawah atau yang lebih gede ya. Kayaknya sih lebih gede definitely. Karena berasa lebih spacey kan tuh dari ruangannya. Kalau yang di bawah tuh tadi kayaknya agak kecil. Nah, sekarang selanjutnya itu kita next ke secondary room yang lainnya. Nah, oke, ini dia ruang kamar anak yang selanjutnya. Itu ya, jadi sepertinya kalau ini lebih berasa luas karena nggak ada badan ya. Tadi kan kayaknya ada badan tuh kalau di kamar sebelah, jadi kelihatannya lebih sempit. Nah, ini adalah untuk si kamar anak yang kedua tuh. Cukup luas kalau yang ini, mungkin buat si anak bisa punya kamar. Oke, dapat jendela juga. Nah, selanjutnya itu dari 2 kamar ini dia toiletnya adalah kayaknya yang kesini. Gue nggak tahu ya, master bedroom dia dapat kamar mandi and toilet di dalam kamar atau dia shared seperti ini ya. Nah, kita masuk ke master bedroom, the main course. Ini ya, master bedroom. Master bedroomnya definitely cukup luas untuk dari tipe si Prime G ini. Nah, itu dia ada, kayaknya sebenarnya dia ada 1 ruangan besar gini ya. Ini kan kalau ini kan karena interior desainnya dia tutup, jadi ada 1 panel di tengah-tengah terus bisa dipisah. Oh, itu ada kamar mandi itu khusus si master bedroom. Jadi sebenarnya untuk hitungan master bedroomnya tuh ini cukup luas, panjang ya, dari ujung sini sampai yang ujung sana. Kayaknya hampir sepanjang lantai 1-nya, selebar lantai 1-nya, sorry. Nah, ini dia sectionnya yang ini adalah kamar tidur. Sorry, kasur. Terus di sini ada kayak meja rias dan juga dresser sama ada lemari untuk taruh baju. Pretty cool. Tuh, ini ada meja riasnya. Sama di sini itu adalah kamar mandi. Nah, seperti ini. Kamar mandinya sebenarnya nggak beda jauh ya. Ukurannya sama yang di shared yang tadi di depan. Jadi kayak agak manjang ke sini. Terus tapi secara lebar sih kayaknya mirip-mirip kalau menurut gua. Nah, jadi untuk lantai 2-nya itu dia definitely si kamar mandinya itu dia ada 2, yang di sebelah sini yang shared mungkin ya buat anak, sama yang di master bedroom. Sama ada 1 lagi di bawah, sebenarnya tadi hidden, nanti mungkin akan gue kasih lihat lagi di bawah. Itu dia juga udah full bathroom, jadi ada toilet and ada juga shower. Nah, jadi bisa banget kalau misalnya ada tamu atau keluarga yang memang nginep di sini dan tidur di bawah, itu bisa mandi di sana. Ya, kita turun buat share tentang rumahnya sendiri.
Ya, berganti suasana. Jadi ini gue lagi di rumah yang tipe 7 atau kalau tipe 7 itu origin ya, origin. Enggak, ini yang pure, sorry. Pure, ya ini pure 7G, ya. Pure G, pure 7G. Ini pure G yang di gua ini sekarang saat ini. Karena di sebelah tadi lagi rame juga, lagi di syuting. Jessica juga lagi syuting untuk reelsnya. Nah, jadi mungkin kalau menurut gua dari si rumah yang Prime G ya, yang 8x12 tadi, definitely kalau untuk yang tipe GVS ini dia semua panjangnya sama 12. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan gayanya doang. Nah, ini yang kita ambil itu tadi ada yang Harmony G, Luminous, Pure G, sama Prime G. Ketika shot itu yang Prime G yang tipe yang lebar 8. Nah, untuk rumahnya sini spesifikasinya kayak gue bilang tadi, untuk pintunya itu main door-nya udah smart door, terus smart home system juga. Untuk kamar tidurnya ada 4, kamar mandinya ada 3, carport itu untuk 2 sebenarnya. Tapi kayaknya kalau RF bisa 3 deh, I think ya. Terus untuk di lantai 1 itu dia main area main room, living areanya, living room, sama di belakangnya itu ada akses untuk kayaknya kalau tadi sih ruang cuci ya, ruang cuci baju. Terus untuk kamar tidurnya juga ada. Sebenarnya itu bukan definitif kamar tidur, tapi itu lebih ke arah multipurpose room ya. Jadi bisa buat kamar tidur, bisa buat office maybe, atau mungkin buat small room untuk kayak pertemuan, untuk ngobrol gitu, itu bisa di situ juga. Nah, terus untuk lantai 2-nya itu ada 3 kamar, which is itu cukup spacey ya untuk kamar-kamarnya, bahkan kamar anaknya cukup besar. Nah, dia punya si kamar tidur master bedroom ini sangat besar banget karena dia mengikuti lebar dari si rumahnya, lebar 8 kan, dari ujung ke ininya tuh berasa gitu sampai ke kamar mandinya. Dia ada kamar mandinya juga, kamar mandi dalam untuk si yang tipe 8. Nah, tadi gue ada lihat-lihat sedikit untuk yang tipe 5. Terus yang tipe 5 itu dia cuma 3 kamar tidur, 3 kamar tidur dan 2+1 bathroom ya. Nah, tapi kayaknya tadi sih boleh cuma ada 2. Untuk mobil cuma 1 bisa parkirnya. Terus di lantai satunya kayaknya nggak ada kamar tidur ya, ada ya di lantai 2 semua kamar tidurnya. Lalu juga ke yang tipe 6 untuk yang Luminous G, harusnya itu tuh dia ada. Nah, dia bilangnya ada 4, cuman gua nggak ketemu tadi di show unitnya tuh kamar yang keempatnya yang mana gitu. Yang kamarnya itu yang pasti definitif 3-3-nya ada di atas juga di lantai 2. Terus kamar mandinya ada 3, sama carport itu bisa muat 2 mobil, tapi rada ngepas ya kalau yang ini. Lalu yang next itu ada yang tipe 7, kayak yang sekarang ini tipe 7 nih. Tipe 7 lebih berasa luas ya pastinya. Jadi sebenarnya sih kalau gua pribadi ya, kayak di tipe 7 ini, dia tuh cukup luas loh sebenarnya karena gak ada kamar kan di bawahnya. Sama dia juga dibilangnya 4, tapi cuma ada 3 di atas semua. Terus ada 3 kamar mandi sama cukup 2 carportnya. Nah, untuk desainnya sebenarnya gue sih ngebayangin kalau misalnya tipe 8 tuh yang sebelah yang tadi gue shot mainly gitu ya. Itu tuh kayaknya kalau nggak ada kamarnya lagi tuh itu juga bisa seluas ini gitu. Kayak kalian lihat kan ini kesannya kan kayak lega banget kan buat si living roomnya. Jadi ya bagus banget untuk yang kalian mungkin lagi cari untuk di daerah deket-deket sama Tol Serbaraja, terus deket sama Atma Jaya, Seri Termoda gitu. Itu bisa banget untuk pick di sini untuk lokasinya. Lalu untuk harganya sendiri dia itu start from untuk origin ya, origin yang tipe origin tadi bukan Harmony. Tadi ada yang Harmony G, sorry. Iya, yang Harmony itu dia 1,6, mulai 1,6 untuk cash kerasnya. Terus untuk yang Prime itu sampai 2,5 sekian. Nah, nanti untuk proses KPR-nya seperti biasa bisa kita bantu juga, bisa langsung menghubungi nomor di bawah untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai unit dan juga mengenai simulasi cicilan KPR-nya seperti apa dan juga untuk proses bayarnya seperti apa. Ya, jadi itu review kita di GVS Garden Home by Citra Garden Serpong. Pastinya ya dia dekat-dekat sama Intermoda, sama stasiun Cisauk lah ya, sama kalau mau ke Tol Serbaraja juga masih tidak jauh pastinya. Yes, pastinya thank you buat kalian yang udah nonton. Please like, comment, share video karena pasti last month video we publish between Tuesday and Friday tentang makan-makan daerah Gading Serpong, Suta, Karawaci dan sekitarnya, termasuk juga dengan review show unit seperti ini. Dan mungkin kalian yang mau nanya-nanya dan mau book waktu kita untuk nanya-nanya tentang rumah contoh boleh banget, dan juga mungkin nanti nextnya ada konten staycation. Dan juga jangan lupa untuk subscribe and turn on the bell icon supaya dapat notifikasi setiap kali kita upload video terbaru. Kata Gading Serpong, sign out, thanks for watching.